Selamat pagi, perkenalkan nama saya Delbertus Umuseri, NIM 2101150057. Salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Semester 2 kelas A. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya rangkum. Judul materi, kondisi belajar gerak. Dari mata kuliah pembelajaran motorik. Oke, baik. Kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya suatu perubahan pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Dari arti kedua tersebut dapat untuk menjelaskan pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses-proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil yang baik. Sebaiknya kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar, maka kondisi belajar harus disiapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani. Dalam proses belajar mengajar, kondisi belajar yang sesuai dengan belajar kognitif, belajar afektif, dan belajar gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Mengenai pengertian kondisi belajar gerak, sama saja pengertiannya dengan kondisi belajar pada umumnya. Hanya saja di situ yang berlangsung wala belajar gerak. Kondisi belajar gerak seperti halnya dalam belajar kognitif dan belajar efektif meliputi dua macam kondisi, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Tetapi sifat kondisi internal dan kondisi eksternal yang diperlukan adalah berbeda untuk setiap jenis belajar tersebut. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak bisa berlangsung dengan baik. Kondisi belajar meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan, dan yang kedua, pelajar harus mengingat urutan rangkaian gerakan. Kondisi eksternal dalam belajar gerak meliputi 4 macam, yaitu 1. Sajian instruksi verbal, 2. Sajian instruksi visual, 3. Kegiatan praktik, dan keempat, penyampaian umpan balik. Instruksi verbal berbentuk penjelasan yang perlu diberikan kepada pelajar mengenai apa, bagaimana melakukan gerakan yang gerakan. Kegiatan praktik berbentuk kegiatan melakukan berulang kali gerakan yang dipelajari.
Umpan balik berbentuk penyampaian masukan kepada pelajar mengenai benar atau salahnya gerakan yang telah dilakukannya selama kegiatan praktik. Sekian pembahasan materi kondisi belajar gerak dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penulisan kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.